Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul 4 tahun tugas di Desa Angker. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Putri, seorang bidan yang baru saja lulus kuliah. Dia mendapatkan tugas untuk membantu persalinan di pelosok desa di daerah Sukabumi. Pada awalnya, Putri tidak mengira akan mendapatkan tugas yang langsung terjun ke daerah pelosok. Di sana, Putri tinggal di sebuah rumah yang mana memiliki banyak misteri. Kisah ini terjadi pada tahun 2011, di mana Putri baru lulus kuliah. Putri ditugaskan ke sebuah desa yang terletak di daerah Sukabumi. Putri lalu meninjau tempat tersebut. Jalan di sana masih terbilang terjal. Putri masih bingung mencari tempat yang bisa untuk dijadikan rumah dinas. Putri lalu mencari informasi dengan dibantu warga desa. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah rumah yang letaknya strategis. Ibu yakin, rumah ini sudah 10 tahun kosong loh. Mendengar itu Putri jadi merasa merinding. Rumah itu memiliki bangunan yang permanen. Ada 3 kamar di dalam rumah, ada ruang tamu yang nantinya dijadikan ruang praktek. Sedangkan kamar yang lain bisa digunakan untuk gudang tempat penyimpanan obat dan peralatan. Putri berpikir, seandainya mencari rumah yang lain tidak akan cukup waktunya. Apalagi ia sudah terlanjur tanda tangan kontrak. Ya sudahlah, nanti kita temenin bu, kata warga. Putri hanya mengiyakan. Putri lalu masuk ke dalam rumah itu. Setelah bersih-bersih, Putri memilih untuk silaturahmi ke beberapa warga. Bu bidan, semoga betah ya di sini. Soalnya yang sebelum-sebelumnya nggak betah. Putri hanya tersenyum. Putri lalu lanjut bertemu ke para kader. Bu, nanti daripada ibu tahu dari luar, lebih baik saya ceritain ya, kalau rumah itu sudah 10 tahun kosong. Awalnya Putri terkejut, karena meskipun ia sudah tahu, tetap saja ada perasaan takut yang melanda Putri. Apalagi statusnya adalah pendatang yang mana tidak tahu seberapa kuat hal mistis yang ada di sana. Namun Putri meyakinkan kader dan warga kalau semua akan baik-baik saja. Insya Allah aman pak. Putri lalu pulang. Putri tinggal di rumah itu. Seminggu pertama, tidak ada kejanggalan yang Putri alami. Namun memasuki minggu kedua, Putri merasa ada hal yang aneh. Hari itu ketika di rumahnya ada pasien, Putri merasa kalau bukunya tergeser sendiri. Nggak mungkin. Gue lupa naruh nih kayaknya. Putri lalu melanjutkan aktivitasnya. Memasuki malam hari, suasana begitu sepi. Jam 11 malam, Putri mendengar suara ketukan pintu. Yang awalnya pelan membuka jendela dan pintu, di luar rumah tidak ada siapa-siapa. Putri mulai ketakutan. Akhirnya Putri menelpon salah satu kader untuk meminta ditemani. Beruntung, ibu kadernya mau. Setelah ibu kader datang, Putri bisa tidur dengan tenang. Namun, di jam 3 pagi, seperti ada yang melempar kerikil di rumah itu. Putri akhirnya menguatkan diri untuk tetap berada di sana. Sampai sebulan setelahnya, Putri mendapat panggilan untuk membantu persalinan. Putri berangkat diantar oleh 2 motor. Satu motor dinaiki Putri, motor satunya jalan di belakang Putri. Mereka lalu berangkat menuju ke rumah pasien tersebut. Jalanannya sangat terjal, bahkan memasuki wilayah perhutanan. Tiba-tiba di pertengahan hutan, tepatnya di jalan menurun, lampu motor yang dinaiki Putri mati. Tidak sampai di situ, Putri merasakan ada angin kencang tiba-tiba berembus. Loh, bapak ngapain niup obornya? Tentu bapak-bapak yang bawa obor kaget. Saya nggak niup kok Bu Bidan. Mereka lalu memutuskan untuk jalan kaki. Sampai mendekati rumah pasien, Putri melihat ada sosok berdiri memakai baju putih, rambutnya panjang, tapi wajahnya tidak terlalu jelas. Putri mengabaikan itu. Ketika Putri mendekat, sosok itu pun menjauh. Tentu, hal itu membuat Putri merinding. Sampai akhirnya Putri tiba di rumah pasien tersebut. Ketika Putri sampai di rumah itu, ia langsung membantu proses persalinan. Semua berjalan lancar. Selesai proses tersebut, Putri lalu berpamitan kepada si tuan rumah. Pukul 4 subuh, Putri diantar pulang. Namun di jalan tepat ia melihat sosok yang sebelumnya, Putri bertemu makhluk gaib lagi. Sosok itu terlihat seperti pocong yang sedang naik turun. Putri merasa merinding hebat. Ia ketakutan. Namun, Putri bisa menguasai rasa takutnya.
Ya Allah, ini gue gak salah lihat kan? Putri masih memperhatikan sosok itu. Pak, itu di depan ada apaan sih? Bapak lihat nggak? Bapak yang membonceng Putri pun ikut kaget. Apaan, Bu? Gak ada apa-apa kok. Ibu sakit ya? Putri lalu berdehem. Gak apa-apa, Pak. Sudah, ayo kita lanjut pulang. Mereka melanjutkan perjalanan sampai tiba di rumah Putri. Meskipun dia kepikiran, tapi Putri harus membiasakan diri. Sehabis maghrib, Putri mendengarkan murotal, biar suasananya semakin nyaman. Pertengahan 4 bulan, Putri lalu mengontak temannya untuk diajak berlibur di temannya dinas. Hari pertama dan kedua temannya datang, tidak ada gangguan sama sekali. Memasuki hari ketiga, jam 5:30 sore ketika temannya mau mandi, ia melihat gelas di samping dispenser jatuh sendiri. Siapa sih jatuhin gelas? Malam harinya ketika mereka semua lagi ngobrol, Putri izin untuk tidur duluan. Sampai suatu ketika teman-teman Putri melihat kalau helm yang berada di samping motor bergeser sendiri. Kejadian itu terus berulang, karena saking takutnya ia membangunkan Putri. Put, temenin dong. Akhirnya Putri terbangun. Ketika nonton sama Putri tidak ada keanehan yang terjadi. Pada akhirnya Putri tidur lagi. Namun setelah ditinggal Putri tidur, kejanggalan itu kembali terjadi. Ada gelas jatuh dan helm yang lagi-lagi bergeser sendiri. Hah, ini apaan sih? Rumah kok angker begini? Put, gimana kalau kita ruqyah aja ini rumahnya? Mereka berpikir kalau di rumah ini ada masalah. Akhirnya Putri menelpon orang yang bisa membantu mereka. Keesokan harinya rumah itu beneran diruqyah. Salah satu teman Putri yang berasal dari Palembang mengalami kerasukan. Saya tuh lebih awal di sini. Sudah ratusan tahun. Kalian baru datang udah semena-mena. Kalian tuh jangan suka buka pintu dapur lama-lama. Sosok yang merasuki itu sangat marah. Bahkan tangannya berniat untuk mencakar. Si penghuni itu merasa ada hal milik dia di sana. Sosok itu ingin Putri pergi dari sana. Pokoknya, kalau kalian gak pergi dari sini, lihat saja. Saya bakal melakukan yang lebih dari ini. Sosok yang kamu lihat kemarin itu adalah keluarga saya. Putri tidak tahu harus bagaimana. Putri merasa takut dan ingin pulang saja. Namun Putri tidak berani menelpon orang tuanya. Akhirnya setiap 2 hari sekali, rumah itu akan diruqyah. Dengan harapan sosok itu tidak mengganggunya lagi. Sampai akhirnya setelah 2 minggu teman-teman Putri izin untuk pulang. Putri benar-benar merasakan banyak teror di kampung itu. Sampai-sampai banyak warga yang bilang setiap hari Jumat jam 12 malam selalu ada perempuan selang merah tepat 100 meter dari rumah praktek yang ditempati Putri. Namun Putri sama sekali tidak pernah melihat sosok tersebut. Teror sosok itu mengarah ke laki-laki. Sampai-sampai ketika ada pasien laki-laki atau suami yang mengantarkan istrinya, mereka lebih memilih putar balik. Putri hanya bisa pasrah. Di tahun kedua Putri mulai berani karena sudah adaptasi lebih jauh. Putri mulai mencari tahu tentang rumah itu. Sayangnya tidak ada yang tahu tentang silsilah pemilik rumah itu, karena rumah penduduk jauh dari sana. Memasuki tahun ketiga, Putri kedatangan pasien ibu hamil. Kehamilannya sangat bagus. Putri memberikan edukasi dan lain-lain. Putri juga membina dukun beranak yang ada di sana. Sugesti masyarakat sangat kuat tentang dukun beranak itu. Di tempat itu ada 2 orang yang menjadi ikon untuk dukun beranak. 2 orang itu selalu melakukan ritual ke pasien-pasien yang melahirkan. Di sini Putri bertugas untuk bekerja sama dengan dukun beranak di sana. Putri lalu diajak pergi ke rumah pasien. Kebetulan itu adalah pasien yang ditanganinya waktu itu. Sampai di sana Putri memperhatikan emak atau dukun beranak yang sedang memijat perut ibu hamil. Putri masih memperhatikan. Ketika sudah berakhir, si emak mengeluarkan sebuah benda yang bentuknya seperti besi. Benda itu dibacakan mantra lalu ditempelkan ke perut ibu hamil. Setelah itu, benda itu akan ditempelkan ke ubun-ubun. Mak, itu benda buat apa? Putri penasaran. Neng, dengerin. Kalau medis itu kan baru. Nah, ini biar proses kelahirannya cepat. Putri hanya mengangguk saja. Pasien itu juga sering kontrol ke Putri. Makin lama mendekati hari kelahiran, perempuan itu semakin aneh. Hari itu dia datang ke rumah. Ibu itu menatap Putri dengan penuh amarah. Putri merasa kalau ia tidak punya salah. Mungkin ibunya lagi ada masalah kali ya. Putri lalu mengedukasi ke suaminya. Beberapa minggu kemudian dia kembali lagi ke rumah Putri. Halo Bu, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Namun, ibu itu masih aja cuek dan jutek. Sampai tibalah di hari kelahiran.
Sekitar jam 9, Putri menerima telepon dari keluarganya. Bu Bidan, si ibu udah mulai kerasa mules-mules. Putri antusias. Ya udah, saya kesana ya. Putri lalu diantarkan ke rumah pasien, karena posisinya malam hari. Ketika sampai di sana sudah ada emak yang waktu itu ditemuinya. Emak sudah siap dengan segala peralatannya. Bahkan ada air dan kemenyan. Putri lalu memeriksa tensinya, cukup mengejutkan karena tensinya sangat tinggi. Neng, itu bawa alat apa? Udah, pakai punya emak aja, Neng gak usah. Putri masih membantah, tapi ini tekanan darahnya tinggi. Neng, dengerin, emak udah bantu pasien itu ratusan dan mereka selamat. Jangan dikasih teh manis, coba tawarin yang lain. Akhirnya Putri menawarkan ke ibu hamil itu. Saya gak mau teh manis, gak mau air putih, saya mau kopi hitam yang panas. Lalu diambilkan kopi hitam yang panas dan langsung diteguk begitu saja. Putri pikir hanya meminta satu kali, ternyata setiap 5 menit ibu itu selalu meminta kopi. Putri bingung harus bertarung dengan waktu. Sampai gelas ketiga Putri masih khawatir. Udah Neng, sabar aja, ini gak apa-apa. Emak marah dan berdebat dengan Putri. Emak memberikan telur mentah kepada si pasien. Putri kembali mengecek tensinya yang semakin tinggi. Mak, ini pasien tidak memungkinkan untuk melahirkan di rumah. Kita harus ikut aturan demi keselamatan pasien dan emak juga. Ya udah, emak ikut ke rumah sakit. Mereka lalu mencari mobil yang pada akhirnya dapatlah mobil bak terbuka. Putri langsung memberikan infus ke pasien, sampai akhirnya mereka berangkat ke rumah sakit. Ketika di mobil, ibu itu marah-marah. Kondisi ibu itu semakin parah. Ngapain kamu nolongin? Ini tuh punya saya. Putri gak berpikir macam-macam. Akhirnya Putri meminta ke suami ibu agar membantu dibacakan doa. Sampai di rumah sakit, ibu ini berniat dipindahkan ke berangkar. Namun si pasien tidak mau. Bahkan dia langsung bangun dan loncat dari pickup. Ibu itu memukul perutnya sendiri. Kalian kenapa nolongin anak ini? Ini tuh punya saya. Ibu itu seakan tidak mau kalau anaknya lahir dengan selamat. Gimana kalau di kursi roda ya, Bu? Si ibu itu menolak. Pada akhirnya ibu itu dipaksa duduk ke kursi roda, lalu dibawa ke ruang bersalin. Namun, ibu itu kembali marah-marah. Bahkan beliau mengacak-acak semua peralatan yang ada di sana. Jangan ada yang nolong bayi ini. Ini punya saya, mau saya bawa. Putri kewalahan. Ketika mulai proses persalinan, ibu itu menendang dokter. Ya Allah, ibu galak banget. Putri bahkan hampir menyerah. Beruntung saja si dokter memaklumi sampai akhirnya anaknya lahir dengan selamat. Namun si ibu masih marah-marah. Emak yang dukun beranak akhirnya masuk ke dalam. Gimana Neng, udah lahir, perempuan atau laki-laki? Putri menjawab, perempuan Mak. Emak menatap ibu hamil itu lalu kembali mengeluarkan benda pusaka yang sebelumnya benda itu ditempelkan ke kening si ibu. Perlahan ibu itu lemas, namun setelah itu beliau tersadar. Setelah itu ibu-ibu bertanya sama Putri, Bu Bidan, saya di mana? Kok kayak di rumah sakit? Putri terkejut. Ibu di rumah sakit, habis melahirkan. Namun si ibu terkejut. Loh, bukannya saya di rumah, lagi diperiksa sama Bu Bidan ya? Ibu itu juga cerita kalau dia dibawa sama sosok laki-laki telanjang dada. Mulutnya bertaring. Sosok itu tinggi besar dan selalu mengajaknya untuk pergi. Itu siapa ya, Bu Bidan? Putri pun terkejut dan tidak tahu harus menjawab apa. Ya, itulah cerita dari kisah Mrs. Bidan tugas desa angker. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah horor berikut lainnya. Sampai jumpa.